Menolak pemenuhan hak asasi manusia berarti menentang kemanusiaan itu sendiri. Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, izinkanlah saya selaku pembicara kedua dari tim kontra menyampaikan beberapa argumentasi kami dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita memasuki ranah argumentasi kami dari tim kontra, terlebih dahulu saya akan menyampaikan urgensi terhadap mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan umat manusia dilahirkan dengan bermartabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun, baik ras maupun etnis. Bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Bahwa berdasarkan pertimbangan berbagai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C serta huruf D, perlu membentuk undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, di mana dasar hukum terhadap penghapusan kekerasan ataupun diskriminasi terhadap ras dan etnis tersebut adalah dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang pertama, pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, landasan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan internasional Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965. Konferensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965. Selanjutnya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3852. Dan ya, landasan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886. Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang bermacam-macam, baik suku, warna kulit, dan lain sebagainya, sehingga Indonesia perlu menempatkan gerakan sosial berupa perlindungan identitas sebagai urgensi, yakni ketimpangan ini akan menjalar ataupun berdampak di berbagai sektor, baik itu sektor pemerintahan, sektor politik, dan bahkan juga termasuk dalam sektor ekonomi. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang negara Indonesia yang terkenal dengan keberagaman yang bermacam-macam, tentunya harus menjadi fokus utama kita dalam pemenuhan hak-hak manusia, terutama dalam penghapusan diskriminasi gender, etnis, dan lain sebagainya. Closing statement kami bahwasanya kami dengan tegas, lugas, dan mantap tetap berada pada posisi kontra untuk tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih.